Bagutan yang saling satu sama lain dengan penuh semangat akibat dari yang sudah mencapai di ubun-ubun. Tubuh Yen bergerak secara intens, mengimbangi lawan main yang kini berada di atas tubuhnya. Napas memburu keduanya saling beradu. Chungyeon sudah hampir mencapai klimaks. Gadis itu menjari dengan tubuh tegang dan sedikit bergetar sebelum akhirnya seluruh pandangannya berupa memutih. Dan perasaan lega juga ringan kemudian datang menghampiri. Pandangan Yen belum sepenuhnya pulih ketika tangan gadis itu bergerak menyusuri wajah sang lelaki dan mendapati balasan berupa ringan bertubi pada telapak tangannya. Perlahan namun pasti sosok itu semakin terlihat jelas dan Yen tersentak ketika mengetahui itu adalah Kim Tae-hyung. Mau lanjut ronde kedua, ternyata Hyung di sana dengan senyum nakal. Yen sudah menggeleng cepat, gadis itu mencoba untuk mendorong tubuh Taehyung, namun lelaki itu lebih dulu meraih pinggang Yen, yang kemudian Yen tersentak masih dalam posisinya berbaring. Ia bisa menatap atap kamarnya dengan jelas. Tadi itu hanyalah sebuah mimpi. Mengapa jadi seperti ini? Bayang-bayang tentang Kim Tae-hyung secara perlahan mulai kembali menghantuinya. Yena, weh, tanya Sok-jin heran begitu melihat Yen hanya terdiam tanpa kedip di sana. Gadis itu kemudian mengalihkan pandangannya pada Sok-jin yang mulai berjalan mendekat. Apa tadi ia sempat mengeluarkan saat bermimpi, itu sungguh memalukan jika benar-benar terjadi. Opa tidur di sofa, tanya Yen baru menyadari hal itu. Jangan tidur di sana, sofanya kecil, badan Opa bisa sakit semua. Lagi pula Opa juga tak pakai selimut, sementara suhu kamarnya lumayan dingin. Kencana, aku sudah terbiasa tidur dengan hawa yang... Belum sempat Sok-jin melanjutkan kalimatnya, lelaki itu sudah bersin dan terbatuk-batuk. Yen sudah menatap Sok-jin dengan dengusan kecil. Opa tidur di sini saja. Ia menepuk ranjang di sebelahnya. Sok-jin sudah terbelalak dan segera menolak. Opa takut pada ancaman Chon Jung-kook. Dia hanya bermulut besar, jadi jangan khawatir. Ania, bukan masalah itu. Hanya saja kita ini belum resmi menikah, jadi sebaiknya menghindari hal-hal semacam ini yang bisa memicu hadirnya setan di antara kita berdua. Jelas Sok-jin. Kim Sok-jin adalah definisi manusia yang patuh sesungguhnya kepada Tuhan. Mimpi apa Chung Yen bisa memiliki calon suami seperti dia? Sok-jin terlalu suci untuk gadis penuh dosa seperti Chung Yen. Opa, aku takut tidur sendirian. Barusan aku bermimpi buruk, pancing Yen. Aku ada di sini Yena. Kau bahkan bisa melihat keberadaanku dari sana. Sok-jin masih kekeh menolak. Hal itu semakin menarik rasa penasaran Yen. Tapi Opa, aku butuh pelukan hangat. Kodanya semakin menjadi. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan memelukmu sepanjang malam. Untuk sementara aku pelukan dengan cooling saja terlebih dahulu. Yen bertejak keras, padahal ia berharap kehadiran Sok-jin mampu menghapus bayangan tentang Taehyung yang mulai kurang ajar menyusup di setiap kegiatan yang Yen lakukan. Yen takut lambat laun ia akan berpaling, padahal Sok-jin sudah sebaik ini. Ingin sekali Yen berteriak, Opa, ya buktikan jika kau lebih hebat daripada si Kim Tae-hyung itu. Kau juga lebih jago soal urusan. Terkutuklah Chung Yen dengan segala pikiran kotornya. Sok-jin terlalu baik untuk Yen yang dan penuh dengan hawa. Sudah paling benar Chung Yen bersanding dengan Kim. Yen refleks menampar wajahnya berkali-kali. Kenapa harus Kim Tae-hyung lagi yang ia ingat? Mengapa seolah-olah nama Kim Tae-hyung ada di mana-mana dan terus berputar di sekelilingnya? Lelah dengan pikirannya sendiri, Yen menarik selimutnya lebih tinggi untuk menutupi tubuhnya. Ia mencoba memejamkan kedua matanya. Sementara Sok-jin di sana masih menatap Yen dengan pandangan aneh. Kenapa dia saat bermimpi buruk, umumnya heran. Harap Oji meminta aku untuk segera menikah. Mina sudah mengernyit heran di sana. Lalu tanyanya.
Taehyung menghela nafas. Tentu saja kita harus menikah. Kenapa kau tiba-tiba jadi pasrah begini? Apa kau sudah bertemu dengannya? Tanya Mina curiga. Taehyung mengangguk lesu. Tidak ada kesempatan lagi untukku. Dia sudah menikah dan memiliki anak, gumamnya. Kalau begitu itu urusanmu. Setidaknya kau harus tahu diri sedikit, Taehyung. Selama ini aku sudah mau menunggu, jadi lepaskan aku. Tentu saja tidak bisa. Semua orang tahu jika kau adalah tunanganku, balas Taehyung. Lagi pula yang harusnya tahu diri adalah kau, Minaya. Sejak awal aku sudah mengakui bagaimana diriku yang masih belum bisa melupakan dia. Kau bilang tidak masalah, namun ujung-ujungnya selingkuh juga. Aku berselingkuh karena tidak menemukan kepuasan seiring berjalannya waktu menjalin hubungan denganmu. Aku pikir kau bisa berubah dengan kehadiran diriku yang selalu ada untukmu. Namun ternyata kau masih terus teringat dengan mantan pacarmu itu tanpa mau melirikku sedikit pun. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah kau orangnya. Sentak Mina tak mau kalah. Taehyung, aku dan Jimin saling mencintai satu sama lain. Dia sangat menghargai aku dan tidak sepertimu yang hanya menganggapku seperti ada namun tak ada. Gadis itu mengakui. Ayo kita buat perjanjian saja, ucap Taehyung memberikan saran. Perjanjian apa? Menikahlah denganku, mari kita berikan cicit yang sangat Harapochi inginkan. Kemudian setelah Harapochi meninggal dunia, kita bisa bercerai. Taehyung menjelaskan secara detail. Apa untungnya bagiku? Lagi pula usia kakekmu juga tidak bisa diprediksi. Bagaimana jika beliau masih berumur panjang hingga 10 tahun ke depan? Semua rencana itu hanya menguntungkan pihakmu. Jadi cari wanita lain saja, Taehyung. Aku tidak minat bekerja sama dengan ketidakpastian. Aku akan memberikan sebagian sahamku di rumah sakit milik kakek untukmu. Bagaimana? Taehyung masih berusaha untuk membujuk. Tidak mau, tolak Mina dengan tegas. Aku tidak akan menjual diriku sendiri. Segera cari cara agar kita bisa mengakhiri hubungan ini tanpa membuat kakekmu masuk rumah sakit. Batas waktunya hingga bulan depan, karena saat ini aku dan Jimin sudah berencana akan berlibur ke Paris. Dia akan melamarku di sana. Padahal dulu Mina yang bertekad untuk mengejar Taehyung hingga mereka bisa bertunangan karena berjodohan. Tapi sekarang gadis itu malah menolaknya mentah-mentah. Taehyung terlalu percaya diri, menganggap jika Jung Ye-en pasti akan menunggunya. Nyatanya gadis itu malah dengan mudah melupakannya. Apa para gadis memang seperti itu, mudah melupakan lelaki yang pernah hadir di hidupnya? Atau jangan-jangan sosok Taehyung saja yang kurang menarik, karena bukan hanya Ye-en saja melainkan Mina juga. Semudah itu mereka move on dari Taehyung. Yen memiliki waktu libur dari perusahaan karena kondisi kakinya yang belum memungkinkan. Setelah tadi sarapan dengan masakan Sokjin, juga bakal si kembar yang repot-repot disiapkan oleh lelaki itu hingga bersedia mengantar si kembar pergi ke sekolah. Kini, Yen yang merasa bosan mulai bergerak untuk membersihkan apartemen, tidak menuruti saran dari Sokjin untuk istirahat saja seharian ini. Gadis itu sudah berada di depan pintu apartemen untuk mengambil belanja sayuran yang dikirimkan secara online. Setelah tadi pagi Yen memesannya. Kardus berisi sayuran itu cukup terasa berat hingga hampir terjatuh. Sebelum hal itu terjadi, seseorang dari belakang telah menahan kardus tersebut hingga tak sampai mengenai kaki Yen yang terluka. Hati-hati Yen, suara di belakang terdengar familiar. Yen segera menoleh dan menemukan wajah mereka hampir bersentuhan. Masih dalam mode kebingungan, Yen membiarkan Taehyung mengambil alih kardus berisi sayuran itu. Aku bantu membawanya masuk ke dalam. Taehyung menawarkan bantuan. Meskipun sebenarnya ia masih tak percaya bisa bertemu dengan Yen di sini. Gadis itu bertetangga dengan Mina rupanya. Tidak perlu, aku bisa sendiri, tolak Yen. Tapi ini berat, akan bahaya jika sampai terjatuh dan menimpa kakimu. Ucap Taehyung memberikan alasan. Yen tak menjawab, namun memberikan akses bagi Taehyung untuk masuk ke dalam. Di mana aku harus menaruhnya? Di meja dapur saja, balas yang lirih.
Kau bisa berjalan lurus saja, dapurnya dari sana. Taehyung menuruti ucapan Yeon dengan baik. Setelah melakukannya, dia sedikit curi-curi pandang untuk melihat keadaan apartemen Yeon. Terima kasih atas bantuanmu. Kau bisa pergi dari sini sekarang, ucap Yeon sembari membongkar isi kardus tersebut. Taehyung bahkan belum menemukan petunjuk apa-apa, tapi Yeon sudah main usir saja. Kau memiliki jadwal kontrol lukamu besok kan? Tanya Taehyung basa-basi. Nih, balas Yeon singkat. Biar aku lihat perkembangannya, sepertinya perubahannya terkena air. Yeon sudah menatap Taehyung dengan sebal. Tahu jika lelaki itu hanya mengada-ada. Aku pakai perban anti air. Bisa saja itu bocor. Ian sudah memastikannya dan itu tidak mungkin bocor sama seperti benih milik Taehyung yang bocor hingga menghasilkan si kembar. Di mana suami dan anakmu? Tanya Taehyung masih belum puas. Ia bahkan tidak menemukan foto keluarga di sana, di mana ia bisa melihat rupa suami dan anak Yen. Tentu saja pergi kerja dan sekolah. Oh, anakmu sudah sekolah. Dia usia berapa? Gerakan tangan Yen terhenti di sana. Sebuah pertanyaan yang menjebak. 5 tahun. Taehyung terdiam sembari menerawang sebentar. Gadis itu berkata benar jika ia tidak sampai butuh waktu 1 tahun untuk melupakan Kim Taehyung. Taehyung, kau mungkin masih kepikiran dengan ucapanku saat terakhir kali kita bertemu sebelum berpisah kemarin. Itu sebabnya kau terus-menerus merasa penasaran padaku. Taehyung sudah mengangguk. Dia memang penasaran apa yang sudah terjadi pada Yen. Taehyung bahkan sudah bertanya pada Joshua dan teman-temannya yang lain. Mereka bilang Yen memang sempat bertanya mengenai keberadaan Taehyung setelah pergi meninggalkan agensi, padahal ia baru menjadi trainee hampir selama seminggu. Yang jadi pertanyaan Taehyung, mengapa gadis itu mencarinya jika tak ada keadaan yang memungkinkan seperti kecurigaan Yen yang terbukti jika saat itu ia tengah mengandung. Aku hanya salah paham saat itu dan aku tidak hamil. Saat itu aku hanya terlalu stres hingga memicu ketidakseimbangan hormon yang membuatku tak kunjung mendapatkan tamu bulanan. Kau yakin? Yen mengangguk tanpa ragu. Aku juga mencarimu untuk menyampaikan hal ini agar kau tak lagi kepikiran dan bisa menjalani masa trainee dengan maksimal. Namun ternyata kau justru menghilang. Taehyung menghela nafas dalam. Saat itu kakekku sedang sakit keras dan ia memiliki keinginan untuk melihatku bisa bekerja di rumah sakit milik keluarga suatu hari nanti. Atas permohonan ayahku, meskipun terasa berat pada akhirnya, aku melepaskan segala impianku dan menuruti permintaan kakekku untuk belajar di luar negeri. Tapi mengapa kau tidak memberitahuku terlebih dahulu sebelum pergi? Tuntut Yen dengan raut terluka yang jelas ketara. Taehyung akui itu adalah kesalahannya. Karena pengakuan Yen, Taehyung takut jika pada akhirnya gadis itu benar-benar hamil dan dia harus bertanggung jawab. Padahal kondisi saat itu tidak memungkinkan. Banyak sekali perpecahan batin antara keinginan Taehyung, keinginan sang kakek, juga dukungan kedua orang tuanya yang terpecah belah. Ayahnya ingin Taehyung menjadi seorang dokter meskipun itu bukan impian sang anak, sementara ibunya bersikeras agar mereka membiarkan Taehyung memilih impiannya sendiri. Jika kala itu kabar tentang kehamilan Yen tersebar, Taehyung tidak tahu kacaunya akan seperti apa. Taehyung berharap Yen masih mau mendengar serta menerimanya kembali di saat keadaan sudah membaik, namun nyatanya sang kakek kembali berulah. Menjodohkan Taehyung dan Mina laki-laki dengan alasan kesehatan dan masih ia lakukan hingga saat ini seperti meminta seorang cicit. Sebenarnya Taehyung sudah lelah, tapi tidak memiliki pilihan karena sang kakek adalah si penguasa utama di dalam silsilah keluarga. Apapun alasannya tetap saja kan kau ini bisa disebut sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab. Taehyung menerima julukan itu dengan lapang dada. Aku tidak menyesal untuk melepaskanmu dan memilih jalan hidupku saat ini. Aku bahagia tanpamu, Taehyung. Bohong sekali Yen berkata seperti itu. Taehyung mengangguk pedih. Kalau begitu, semuanya sudah cukup jelas bagi kita berdua.
Maaf karena sudah mengusikmu untuk memuaskan rasa penasaranku selama ini. Sekarang aku sudah lebih bisa menerimanya setelah mendengarkan penjelasan darimu. Melihat wajah pasrah Taehyung, Yeon merasa sangat kesal dan ingin menangis sembari menjerit. Kenapa lelaki ini datang di saat yang tidak tepat, ketika Yeon ingin memulai hidup baru dengan Kim Sok Jin. Padahal semua sudah berjalan dengan baik sejak awal, namun pertemuan mereka yang tak sengaja mengacaukan segalanya. Yeon membenci takdir ini.